kayak gitu. Jadi IHSG kita masih bisa naik walaupun tanpa Big Bang-nya kayak gitu. Jadi ini menurut saya kita bergerak ke arah yang lebih oke kok. Independensi dari konglomerat lokal itu, independen dari bursa kita itu terbentuk karena konglo lokal ini, saham-sahamnya konglo lokal ini. Halo teman-teman investor ajaib semuanya, jumpa kembali bersama saya Rati Muskoningsih, Financial Expert Ajaib Sekuritas. Hari ini kita kedatangan market researcher ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga udah tahu, udah sering juga nongol di TikTok gitu kan, di FYP teman-teman. Ngomongin tentang investasi, dunia market gitu ya. Yaitu dari Kak Joseph Gabetua ya, dipanggilnya Kak Gabe ya. Iya, Gabe. Oke. Rati. Kak Gabe ini sering berikan insight ya, banyak insight terkait dengan market ya, saham-saham IPO juga gitu kan, yang mungkin kita sering lihat di sosmed. Mungkin kita sapa dulu Kak Gabe-nya. Halo Kak Gabe. Halo Kak Rati, salam kenal. Terima kasih udah join di Kita Punya Cuan Talks. Thank you juga, thank you teman-teman ajaib. Nah mungkin hari ini tuh kita temanya adalah ngebahas saham-saham IPO yang ya cukup fenomenal ya. Oke. Jadi kan memang IPO itu adalah jalan ninja sih sebenarnya untuk menggapai cuan yang maksimal gitu. Oke. Nah ini mungkin kita akan bahas awalnya tuh mungkin kita akan bahas gimana sih cara men-screening IPO yang menarik gitu ya. Terus nanti juga kita akan spill juga nih kira-kira IPO mana sih yang akan potensial di sisa tahun 2025 ini. Nah makanya teman-teman ikuti terus Kita Punya Cuan Talks di kali ini. Nah Kak Gabe gimana nih Kak? Kita mungkin sekarang ngomongin IPO yang memang gak sebanyak di tahun 2022 sampai 2023 gitu kan. Kira-kira kenapa sih Kak? Karena kan kalau di first half kemarin ya, di semester 1 ya dana IPO tuh hanya 7 triliun gitu kan. Sedangkan tahun 2021 tuh sempat Bukalapak tuh udah 20-an triliun gitu kan dia sendiri. Itu baru satu emiten, belum yang lain-lain gitu kan. Kalau misalnya menurut Kak Gabe sendiri apa sih yang dilihat bursa sekarang, karena memang IPO kita tuh gak sebanyak di beberapa tahun yang lalu gitu. Oke, kalau misalnya ditanya kenapa gak sebanyak beberapa tahun yang lalu, pertama kondisi marketnya memang untuk bursa saham kita sendiri itu kan memang kurang kondusif kalau misalnya ditarik mundur 1 tahun yang lalu kan. Kita lihatlah, dan bahkan Ajaib sendiri menurut saya itu move-nya sangat bagus karena Ajaib langsung buka ke beberapa alternatif investasi kan, misalnya ada kripto, ada US stock. Kenapa mengarah ke sana? Menurut saya salah satunya karena memang bursa saham Indonesianya yang kurang oke lah waktu itu kondisinya. Cuman mungkin kalau misalnya ngelihat sekarang mungkin pandangan udah mulai berubah lagi. Kayaknya nih IPO-nya bagus-bagus, yang udah terjadi pun yang beberapa minggu terakhir ini pun oke-oke. Jadi menurut saya memang karena likuiditasnya itu cukup drastis penurunannya. Likuiditas ini kan bisa kita lihat juga dari misalnya dari pendapatannya IDX sendiri nih, pendapatannya dari Bursa Efek Indonesia sendiri. Itu kalau kita lihat paling tinggi 5 tahun terakhir tuh 2022. 2023 itu turun banget, itu lebih rendah bahkan dari 2021, dan 2024 kemarin beberapa minggu yang lalu itu baru rilis udah mulai naik lagi, cuman belum setinggi 2022. Jadi memang likuiditasnya itu agak kempes. Itu mungkin satu faktor pertama nih. Jadi jumlah transaksi yang terjadi di bursa saham ini mulai berkurang, dan faktor yang kedua kan presidennya udah muncul nih, udah cukup banyak IPO dengan segala skenarionya, sehingga bursa pun menurut saya jadi lebih selektif juga nih untuk ya perusahaan-perusahaan yang masuk ke bursanya itu kondisinya harus seperti apa. Jadi bisa dua faktor itu, menurut saya likuiditasnya yang karena di bursa kita transaksinya berkurang, sama bursa udah punya banyak kriteria sehingga yang difilter masuk ke bursa itu udah lebih selektif lagi kayak gitu. Itu pandangan saya sih. Oke, jadi lebih selektif lagi ya Kak Gabe ya. Jadi
intinya mungkin bisa dibilang apakah mungkin bursa istilahnya trauma gitu kan, karena kan Mungkin banyak beberapa emiten IPO. yang udah IPO gitu kan, Uh-uh. itu dana hasil IPO-nya tuh gak sesuai dengan realisasinya, gak sesuai dengan yang ada di prospektus misalnya, apakah seperti itu? Makanya ya that's why bursa harus lebih selektif kan, karena udah lihat nih beberapa kondisi IPO beberapa tahun terakhir ya banyak yang kurang sesuai kayak gitu. Misalnya ya saya nggak mau sebut emitennya lah, misalnya penyalahgunaan dana IPO yang seharusnya untuk apa jadi untuk apa, itu kan beberapa mungkin di media udah di blow up juga kan, kayak gitu. Jadi wajar lah kalau bursa taruh filter yang lebih ketat gitu. Baik ya teman-teman ya, jadi filter bursa sekarang lebih ketat, jadi harusnya investor udah lebih nyaman dong ya, harusnya investor udah difilterin bursa nih. Jadi sehingga teman-teman bisa ikuti IPO yang istilahnya udah cukup bagus lah ya. Bener. Untuk di tahun ini gitu. Nah mungkin sekarang kita ngomongin saham IPO kan, yang bisa kita lihat ya hanya dari prospektus kan ya. Kalau saham-saham IPO tuh. Nah kira-kira apa sih yang harus kita lihat nih saham-saham IPO ini? Karena kan di prospektus kan pasti manis-manisnya aja kan. Kalau mungkin ada celahkah gitu di situ yang mungkin kita bisa melihat, wah ini IPO-nya kemahalan, oh ini IPO-nya ada red flag nih gitu istilahnya. Oke. Pertama kalau misalnya untuk IPO sendiri ini kan secara histori lebih terbatas lah, karena ini kan ya initial public offering. Ini titik awal. Kita mau tarik mundur, mungkin yang bisa kita lihat adalah dia under grup mana, atau misalnya di perusahaan parents company-nya itu kira-kira oke atau enggak di bursa. Yang misalnya parents company-nya udah ada di bursa, oke enggak nih perusahaannya, dikelola dengan bertanggung jawab nggak nih perusahaannya. Itu kan bisa jadi clue juga buat kita, selain memang dari prospektusnya yang seperti kata Karati tadi isinya banyak yang manis-manisnya nih kayak gitu. Nah kalau untuk IPO-nya sendiri menurut saya kita bisa lihat dari beberapa faktor. Misalnya underwriter-nya ini kan salah satu faktor yang beberapa waktu terakhir itu jadinya dibaca ke situ nih sama investor, sama teman-teman investor. Akhirnya jadinya coba lihat deh, kalau misalnya memang kita kurang dapat insight dari prospektusnya karena memang mungkin terlalu banyak untuk dicerna dalam waktu singkat, kita coba lihat dari underwriter-nya. Kan beberapa juga udah mulai dapat kesimpulan kan, misalnya grupnya Pak Hermanto Tanoko dengan underwriter-nya siapa, itu kan sebelum Mary IPO ini kan udah banyak yang bahas juga. Terus misalnya grupnya Pak Prayogo itu sering dibawa IPO tuh sama underwriter-nya siapa, gitu ya, underwriter-nya yang mana kayak gitu kan, itu bisa jadi pattern untuk dibaca juga ya kayak gitu. Jadi mana broker yang udah lebih familiar dengan bisnis underwriting itu bisa jadi clue juga untuk kita teman-teman investor menurut saya. Baik, jadi kalau di prospektus sendiri apa nih yang harus dilihat investor? Tadi kan selain underwriter, terus kita lihat grupnya gitu kan. Apakah laporan keuangan sekarang kalah nih sama pamor dari siapa grup di baliknya gitu, atau siapa underwriter di baliknya? Gimana nih? Kalau dibilang kalah enggak lah. Saya bukan tipe investor yang bilang fundamental jadinya enggak kepake sama sekali, enggak lah. Maksudnya in the long run fundamental perusahaan itu yang bisa kita pegang kan. Maksudnya kalau bisnisnya jadinya nggak sustain juga, dana IPO-nya buat apa? Kayak gitu. Kalau menurut saya ini PR kita untuk teman-teman yang ada di market. Kalau misalnya memang financial ratio yang lama itu udah sulit dipakai, karena kalau kita pakai financial ratio yang lama kita mungkin nggak akan ketemu nih sama saham-saham kayak BRPT atau SSIA yang naiknya luar biasa tuh nggak akan ketemu nih. Ya inilah tugas kita teman-teman yang ada di market ini untuk cari financial ratio baru yang membuat it's all make sense buat kita, sehingga kita bisa dapat nih saham-saham seperti BRPT. Kalau misalnya dari prospektus sendiri, pertama menurut saya cari yang minim conflict of interest untuk penggunaan dana IPO-nya. Itu kan kemarin udah kita lihat tuh ada yang penggunaan dana IPO-nya ternyata untuk membeli properti milik salah satu direksinya. Saya nggak mau sebut juga, cuman intinya itu berita yang tersebar kan kayak gitu. Jadi itu perlu kita perhatikan conflict of interest dari
dari perusahaan tersebut, dari rencana IPO tersebut. Pertama, kalau misalnya tujuan kita adalah membeli di market bukan di fase IPO, kita sebenarnya udah dapat clue duluan tuh Kak Ratih. Jadi misalnya kita tanya aja, atau misalnya kita udah bisa baca kan di media dapatnya berapa persen. Jadi kalau misal memang barang yang dikasih itu undersubscribe gitu iya, misalnya dapatnya banyak banget nih, kita pesan 100 juta dapat 100 juta bulat-bulat. Kemungkinan harga sahamnya akan terkoreksi di hari pertama kayak gitu. Tapi kalau misalnya penjatahannya dari awal itu dikit dan kita berencana untuk masuk di market, itu bisa menurut saya justru yang seperti itu yang menarik. Kalau misalnya dapat, kalau kayak CDIA ini kan susah juga kita masuk lagi kan, ngelihat antriannya setebal itu, bidnya setebal itu, kayak gitu. Baik. Nah ini menarik nih. Tadi kita udah bahas prospektus ya. Kalau menurut Kak Gabe sendiri pernah pengalaman cuan berapa kali sih di saham IPO, dan gimana sih cara kita menentuin kayak udah deh ini kayaknya taking profit aja nih, besok kayaknya udah ARB nih, atau besok kayaknya udah selesai nih rally-nya. Itu ada nggak sih dari bid overnya Kak, atau mungkin dari apa ya, mungkin bisa di-share nih ke teman-teman investor? Kalau misalnya ditanya dari bid itu sebenarnya sangat bisa dapat gambaran lah apakah auto reject atasnya ini udah akan berhenti atau enggak. Ini dari poin pertama nih, misalnya kita lihat dari bidnya. Contoh CDIA yang terakhir ini. Hari pertama sama sekarang itu bidnya itu udah jauh berkurang loh. Maksudnya tebel bidnya itu udah sangat jauh berkurang. Di hari pertama saya ingat sempat sampai 150 juta untuk satu tick, 150 juta lot. Itu di satu tick doang tuh. Sekarang udah kecil, udah ratusan ribu. Kayak gitu. Jadi udah sangat mungkin, bahkan tadi pagi saya sempat cek juga nih, kayaknya udah nggak auto reject atas lagi nih. Jadi udah mulai sebentar lagi mungkin kerannya akan dibuka tuh. Jadi udah bisa ditransaksikan dengan lebih liquid lah kayak gitu. Tanggal 29 ya teman-teman, hari ini udah nggak arah lagi. Bener. Karena hari tanggal 28 kemarin juga udah banyak yang udah bidnya tuh kemakan gitu, di arah ya kemarin sore. Contoh juga misalnya dari average-nya ini, itu average yang beli di pasar nego ini kan salah satu fenomena yang baru juga nih. Kita ngelihat karena nggak bisa masuk di pasar reguler, transaksi di pasar negonya tuh jadinya tebal banget, maksudnya besar banget transaksi di pasar nego. Harga transaksi di pasar nego itu udah nggak jauh dengan harga transaksi di market regulernya. Jadi kayaknya memang udah mau selesai nih auto reject atas sih, dan memang ya udah beres juga kayaknya fase auto reject atas ini kalau ngelihat hari ini. Jadi itu bisa dilihat dari bid itu, sama bisa juga dari underwriternya. Misal kita tahu nih underwriternya siapa. Kalau misal kita udah ngelihat dia banyak banget jualan di top seller, kita ngelihat di sebelah kanan itu kan ada top buyer atau top seller. Kita lihat dia udah jualan sangat banyak di top seller, ya besar kemungkinan ya memang udah waktunya profit taking kayak gitu. Nah itu ya teman-teman ya, tadi tips and triknya gitu. Jadi kita udah tahu nih kapan taking profit. Nah apakah tadi langsung kita take profit, atau mungkin kita bisa titip sendal gitu sebagian dulu deh kita taking profit? Kan ada yang kayak masih lumayan lah karena harga dari IPO kan, sayang juga kan lumayan buat pamer porto ya. Iya. Jadi better setengah dulu atau kayak taking profit semuanya nih? Itu preferensi investor masing-masing lah. Kalau misalnya saya sih memang dari jujur aja untuk beberapa IPO yang terakhir ini saya cuman satu doang nih, cuman CDIA doang. Yang lain saya nggak ikutan masuk. Iya. Jadi all in CDIA gitu ya? Nggak all in lah. Jadi all in IPO CDIA. Iya. Pokoknya cash yang ada di beberapa sekuritas itu saya arahkan ke CDIA gitu. Nah berarti udah kira-kira harusnya kalau misalnya udah kebuka nih arahnya nih ya Kak Gabe ya, apakah kedepannya tuh akan ada koreksi hari ARB gitu di hari setelahnya gitu, karena kan naiknya udah kencang, atau mungkin ARB dulu atau koreksi dulu baru nanti naik lagi, kira-kira probability-nya tuh seperti apa? Kalau misalnya untuk sederhananya ini kerannya udah dibuka kan, transaksinya udah normal kan. Betul. Besar kemungkinan memang akan ada beberapa investor yang memanfaatkan untuk ya udah untuk
untuk jualan karena ini marketnya udah lebih liquid. Tapi bedanya seperti ini. Kalau misalnya kita jualan di ARA, di level ARA, itu begitu kita lempar langsung kemakan kan. Itu kalau di auto reject atas. Kalau sekarang ini orang-orang yang belum kebagian, yang tadinya cuma pesan pas IPO tapi belum kebagian lagi untuk masuk, mungkin memanfaatkan chance ini untuk masuk. Momen di mana keran ini dibuka untuk masuk. Jadi ini bid sama offernya mungkin akan lebih berimbang lah ketimbang jualan di ARA kayak gitu loh. Jadi saya sih nggak melihat ini ada potensi langsung auto reject bawah berhari-hari kayak gitu. Saya nggak melihat ada potensi seperti itu karena sederhananya kayak gini Kak. Karena bentar lagi mau MSCI announcement. Iya, satu itu. Karena kalau misalnya ada hal-hal seperti ini, ada corporate action atau misalnya ada IPO berikutnya di grup dari grup tersebut, itu kan jadi satu garansi juga kan. Kalau misalnya mereka buat volatilitas harga sahamnya jadi kurang bagus, sangat mungkin berpengaruh terhadap penyerapan IPO-nya kan. Kayak gitu. Jadi untuk menjaga optimisme dari penyerapan IPO berikutnya ya pasti harus di-maintain juga tuh harga sahamnya. Kayak gitu. Ya teman-temannya tadi ya pasti akan ada ya di-maintain ya. Lebih di-maintain. Karena kan masih ada aksi korporasi ke depannya ya. Benar. Mungkin kita lihat ya, kalau kita lihat kan memang banking ini ya lebih nggak ada aksi korporasi lah ya istilahnya. Benar. Belum ada aksi korporasi lanjutan, mungkin di tahun depan dividen gitu ya teman-teman. Iya. Di dalam waktu dekat ini memang perusahaan-perusahaan konglomerasi ini ya KGB yang betul rame banget nih aksi korporasi. Nah kalau misalnya KGB sendiri melihat tadi kita udah ngomongin IPO, nah sekarang kita ngomongin induk-induknya nih yang udah listed di bursa gitu kan. Yeah. Kita lihat misalnya saham-saham konglo gitu kan yang sekarang tuh memang lagi rame. Nah kira-kira yang masih ada potensi naik itu kita lihatnya dari mana sih KGB? Apakah kalau misalnya kalau kita lihat kan memang yang naik terus kan saat ini si Pak PP kan. Iya. Pokoknya kedepannya ntar grup konglo lain tuh bisa menggantikan posisi Pak PP gitu ya sebagai market cap terbesar di bursa kalau kita gabungkan ya secara grup konglomerasi gitu. Iya. Kalau jadi pertanyaannya gimana nih? Maksudnya jadi, grup mana atau apa? Apakah ada chance grup lain untuk bisa menandingi Pak PP ke depannya? Kalau untuk sebenarnya kayak gini, kalau ini kan kita lihat based on track record kan. Menurut saya grup Barito berdasarkan track record IPO sebelumnya itu cukup peduli dengan minority investor. Jadi kalau misalnya kita lihat struktur perusahaan yang lebih merasakan konsolidasi dari laporan keuangan perusahaan tersebut dalam bentuk dividen, itu kan ya yang majority shareholders kan. Jadi kalau mereka punya 50%, dividennya ini akan lebih terasa buat mereka. Sedangkan untuk yang retail ini mungkin nggak membeli itu, maksudnya nggak membeli dividen. Jadi nggak cari dividen. Jadi ini yang menurut saya ini salah satu disconnect-nya nih. Kalau misalnya banking itu menawarkan dividen, sedangkan investor retail ini mencarinya capital gain, itu yang nggak ketemu kan. That's why menurut saya saham-saham di grup konglomerasi ini lebih diminati sekarang. Jadi ini kayak nggak ketemu supply and demand-nya, yang dicari capital gain, yang ditawarkan dividen. Jadi nggak ketemu tuh untuk saat ini. Dan sebenarnya kalau menurut Kak Rati sendiri aja deh, kalau misalnya saya sih justru lebih melihat bursa sekarang ini dalam kondisi yang lebih oke lah. Dalam arti BCA, BRI, Mandiri itu free float-nya itu dikuasai sama asing. Walaupun BCA majority shareholders-nya adalah keluarga Hartono, Dwi Muria Investa Mandalan, BRI Mandiri itu oleh Danantara. Tapi kalau misalnya dipisahkan nih kepemilikannya yang free float-nya aja, ini tuh majority masih asing. Jadi kita ngelihat nih ISG terlihat tertekan aksi jual terus. Di mana aksi jualnya ini terjadi di BCA, BRI, Mandiri, itu aksi jual asing tuh gede banget. Tapi ISG kita masih bisa naik loh. Per kemarin aja ISG naik 8% year to date. Sedangkan 4 big bank kita itu turunnya itu signifikan year to date.
Kayak gitu. Jadi ISG kita masih bisa naik walaupun tanpa Big Bang-nya. Kayak gitu. Jadi ini menurut saya kita bergerak ke arah yang lebih oke kok. Independensi dari konglomerat lokal itu, independen dari bursa kita itu terbentuk karena konglo lokal ini, saham-sahamnya konglo lokal ini. Gitu. Menarik ya tadi kenapa si konglomerasi di Indonesia sahamnya tuh lebih unggul, leading dibandingkan dengan big banks gitu ya. Karena kalau kita lihat ini fenomenanya juga menarik ya. IHSG tadi 7-8% lah year to date ya di hari kemarin. Tapi IQ45 masih koreksi loh, minus 2%-an, hampir minus 3%-an ya di per kemarin. Jadi kan kita bisa melihat bahwa memang tadi mungkin demand antara yang cari capital gain dan juga demand antara yang cari yield dividend itu gak ketemu aja gitu ya. Saat ini memang orang masih cari yang si capital gain ini capital gain, KGB. Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Nah, mungkin sekarang kita ngomongin grup Konglo yang mungkin mau menjelang MSCI gitu ya di tanggal 7 nanti. Nah, kira-kira potensinya seperti apa sih KGB nih? Karena kan biasanya ya pupus harapan kan menjelang announcement di tanggal 7 biasanya tanggal ya ada aksi taking profit lah ya di sahamnya. Kalau sekarang nih apakah chance-nya lebih besar gitu? Mungkin bisa diinfo. Untuk MSCI sendiri beberapa minggu yang lalu itu sempat ngeluarin statement bahwa pengecualian terhadap saham dari grupnya Pak Prayogo itu dicabut. Kayak gitu. Intinya kalau satu saham dimasukkan ke indeks yang sebesar itu, ini membuat saham tersebut naik kelas. Jadi kalau misalnya tadinya hanya diperdagangkan di investor-investor retail saja, ini membuka chance untuk diperdagangkan ke fund manager yang lebih besar. Kayak gitu. Jadi likuiditasnya sangat mungkin lebih besar lagi yang berputar di saham tersebut ketika udah masuk ke indeks tertentu kan. MSCI sendiri itu kriterianya kan ada beberapa tuh, dari likuiditas, terus dari free float-nya itu kan mereka ngitung dari market cap, free float-nya yang dihitung kan. Nah, ini kan yang membuat itu kalau nggak salah 1,5 miliar US dollar bare minimumnya, ya batas bawahnya. Jadi kalau misalnya kondisi ini terpenuhi, sangat mungkin sebenarnya untuk saham-saham dari grup Pak Prayogo ini kan seperti Barito Renewable Energy itu secara kriteria terpenuhi, cuman kan memang dikecualikan kan. Ketika pengecualiannya ini dicabut, sangat mungkin akan jadi pintu masuk lah buat saham-saham dari grupnya Pak Prayogo ke MSCI. Ya, buat yang punya sih menurut saya, buat yang pegang sahamnya sih menurut saya ini satu momen yang bisa dibilang cukup membuat optimis lah, kayak gitu. Hopefully masuk MSCI. Baik, kita tunggu ya nanti ya teman-teman. Semoga kita dapat kabar baik juga gitu kan. Karena kan kemarin sempat ya berkali-kali 3 kali kalau nggak salah. Ada rejection gitu. Semoga sekarang dikecualikan. Semoga bisa terima sekarang ya. Jadi nah itu sekarang kita lagi nunggu memang yang dalam waktu dekat ini MSCI itu ya. Iya, 7 Agustus kalau nggak salah. Announcement-nya. Ya, bisa dipantau lah ya di website-nya tanggal 6 Agustus tuh udah mulai refresh tuh malam-malam. Benar. Bisa pagi-pagi subuh tuh. Pagi subuh announcement. Oke, terus kemudian sekarang kita ngomongin balik lagi ke IPO, kita punya topik utama di hari ini. Nah, sekarang kita ngomongin, tadi kita udah ngomongin IPO yang memang udah ada gitu kan di situs eIPO. Sekarang kita ngomongin yang belum ada. Jadi kayak gimana sih cara kita memprediksi saham dari konglomerasi ini tuh mau IPO gitu. Memprediksi mau IPO atau enggak? Apa sih yang kita bisa lihat? Apakah misalnya ada modal disetor ke anak usaha atau mungkin ada spin off gitu ya? Kira-kira kalau menurut KGB kayak gimana? Itu benar, maksudnya perubahan struktur dari perusahaannya, ada corporate action misalnya, kayak kalau ngelihat kondisi sekarang sepertinya beberapa grup itu lebih genit lah. Lebih genit dalam arti teaser dari IPO-nya itu dimunculin nih ke media. Misalnya contoh CDIA itu dengan 2 kan, ini yang ada di dalam nih 2 grupnya Pak Prayogo, Chandra Asri, sama satu lagi perusahaan dari Thailand. Itu kan 60-30, masyarakat 10.
itu kan udah dikasih teaser tuh bahwa mereka suntik dana lagi. Nah, momen-momen seperti itu nih yang bisa ngasih clue, oh kayaknya yang ini yang mau di IPO-kan. Nah, itu kan sebenarnya nggak bisa memberikan kita jaminan apa-apa ya, Kak Ratih. Cuman yang menurut saya lebih bisa jadi gambaran itu ya kita lihat track record dari grupnya dulu. Kalau memang ini berasal dari satu grup konglomerasi, udah dapat, kita lihat juga underwriternya. Kayak gitu, misalnya history dari satu grup tertentu menggunakan jasa underwriter tertentu, itu kira-kira kinerjanya seperti apa. Misalnya grupnya Pak Hermanto Tanoko yang saya lupa nih, ini boleh dikoreksi nih nanti. Bisa dikomen juga. Iya, bisa dikomen. Kalau nggak salah YJ, Lotus Andalan, kalau nggak salah itu yang bawa banyak perusahaan dari grupnya Pak Hermanto Tanoko untuk IPO. Itu hari pertama itu mostly ARA kayak gitu. Jadi bisa kita lihat pattern-pattern seperti itu kan untuk si yang IPO. Sama ya kalau misalnya ada spin-off dari korporasinya, itu juga perlu diperhatikan kan. Itu bisa jadi clue juga. Misalnya tiba-tiba ini kok dikeluarin, atau misalnya ada yang dirombak direksinya, bisa jadi clue juga gitu. Nah itu ya teman-teman, jadi bisa tuh clue selalu buka lah keterbukaan informasi bursa. Iya, gitu. bener. Semuanya akan terlihat ya sedikit demi sedikit gitu kan. Oke, jadi tadi ada clue-cluenya. Nah sekarang kita langsung aja deh ke clue yang udah ada di media gitu kan. Ini yang udah dibahas di banyak media gitu ya. Gimana kalau misalnya proyeksi misalnya apakah Pak PP akan IPO-in anak usahanya lagi? Yang terbaru kan ada Gria Idola gitu ya. Apakah atau PT Intam gitu ya. Apakah akan ada aksi korporasi IPO lagi di tahun ini untuk Pak PP untuk IPO? Itu sebenarnya lebih pas ditanyakan ke grupnya ya, ke emiten, bener. Tapi kalau misalnya menurut Kak Gabe sendiri ini ada potensi kan, ada potensi nggak nih, ada rumors apa sih? Intinya seperti ini, grup Pak Prayogo pernah juga 2 IPO dalam 1 tahun, 2023 cuan disusul brand kayak gitu. Bukan tidak mungkin after CDIA tahun ini juga itu ada Gria Idola. Cuman kalau misalnya ngelihat dari yang ada sekarang, Gria Idola ini memang fully hampir 100% lah, itu 99% itu dari grupnya Barito sendiri, grup Pak Prayogo sendiri. Tapi memang yang jadi highlight itu adalah nilai asetnya terhadap total under BRPT itu kecil banget, under 1% kayak gitu. Jadi kita belum tahu akan seperti apa IPO ini, cuman kalau ngelihat dari size-nya ini sepertinya cukup kecil. Walaupun kalau ngelihat informasi-informasi yang ada ya, Gria Idola ini properti land bank-nya itu di Subang itu 1.200 hektar. Ini dari media saya baca juga 1.200 hektar di Subang. Ini dekat juga nih sama SSIA, itu kan juga di Subang juga, jadi dekat sama salah satu portofolio dari grup mereka juga. Jadi saya nggak tahu nih apakah lokasinya juga berdekatan atau enggak, cuman sama-sama di situ dan ada di Tangerang juga kalau Gria Idola. Jadi secara land bank ini cukup oke, baik secara posisi dan luas, jadi menarik lah untuk Gria, apalagi ya dari grupnya beliau gitu. Baik ya teman-teman ya. Tapi tadi mungkin teman-teman bisa lihat lah ya pattern-pattern ini tuh, nanti mungkin bentar lagi ada modal di setor ke betul. Gria gitu kan, kita belum tahu juga karena kita tidak bisa memastikan 100% ya kan. Benar. Jadi yang tahu ya Pak PP sendiri gitu. Benar. Jadi mungkin bisa dan grupnya. Oke, selain Gria Idola, kita kira-kira ada potensial. Ini sebenarnya udah sering banget sih ya di media tuh misalnya video.com gitu kan ya, dari SMA Grup MTech lah ya. Ini kira-kira seperti apa nih proyeksinya? Apakah beneran jadi di tahun ini atau masih rumors atau kayak gimana? Hopefully sih jadi. Ini kan kayak time machine juga. Mungkin buat teman-teman yang ngelihat Netflix atau misalnya platform-platform streaming media seperti video.com ini kan kita bisa lihat benchmarknya seperti apa, pergerakannya seperti apa dari IPO sampai
sampai sekarang itu kan kita bisa lihat dari yang besar-besarnya, giant-nya. Kayak gitu, dari company-company di dunia yang sizable di sektor yang sama. Itu bisa kita lihat. Cuman memang untuk video.com kita coba tarik mundur deh untuk yang IPO dari grup MTech yang terakhir itu apa? Itu buka kan? Kurang sepertinya pengalaman investor terhadap Bukalapak. Iya, Bukalapak itu kurang begitu bagus dan sangat mungkin ini mempengaruhi penyerapan dari IPO di video.com kalau memang mereka memilih jalurnya IPO. Ya siapa tahu tiba-tiba jalur yang dipilih bukan IPO tapi backdoor listing. Ya kita nggak tahu. Misalnya Bukalapak kan ini sekarang fokusnya udah kejualan pulsa ya kalau nggak salah. Ya, dana IPO-nya masih di mengendap bonds, ya. Di tabungan, di giro gitu ya. Benar, masih mengendap di situ ya. Who knows? Kalau misalnya tiba-tiba bukan IPO jalurnya tapi backdoor listing kan. Nah, iya menarik. Menarik, mungkin nextnya kita akan bahas backdoor listing kali ya. Iya, siap. Ya, jadi semacam IPO juga tapi IPO tidak melalui IPO. Iya, benar. Tidak ada prospektus juga. Ya, nggak perlu ke bursa untuk tekan bel bareng-bareng tuh. Nggak ada peresmian ya. Iya. Nggak ada. Iya, apa sih bunga-bunga biasanya kalau di depan benar. bursa tuh kalau ada IPO ada apa karangan bunga. Ada karangan bunga. Karangan bunganya buat bagi-bagi aja ke investor ya. Bener, Karena bener. biasanya harga sahamnya naik ya, Iya, KGB gitu. ya. Nah, kira-kira kita udah bahas semuanya. Mungkin apakah KGB ada mungkin bisa di-spill IPO lainnya, mungkin ada BCA Blue atau mungkin seperti apa? Ya, BCA Blue untuk BCA Blue sendiri yang BCA digital itu ya itu juga kalau nggak salah 99% juga itu dari kepemilikannya itu under BCA. Jadi secara kepemilikan sih ya ini sangat BCA lah, sangat pekat dengan BCA. Tapi kalau misal kita lihat IPO yang terakhirnya itu dari grup Jarum sendiri, dari grupnya Pak Hartono, itu beli. Itu juga harga sahamnya memang nggak jatuh, tapi nggak naik juga kayak gitu. Jadi sepertinya kalau ngelihat dari track record sih nggak kurang menarik lah, mungkin kurang sesuai dengan appetite investor untuk saham BCA juga. Dan secara market share kalau untuk bank digital kayaknya ada yang lebih besar kalau secara market share bank digitalnya ya kayak gitu. Jadi pantau terus aja ya teman-teman di website IPO karena yang pasti ya ada di keputusan bursa sendiri nanti benar. IPO gitu kan ya. Tapi kan kita bisa melihat tadi rumors, kita bisa cocokologi dengan apa yang ada keterbukaan informasi yang mungkin di spill oleh grup itu gitu ya. KGB ya. Nah, kira-kira itu aja nih KGB untuk di hari ini ya. Siap. Podcast Cuan Talks kita hari ini. Karena banyak juga teman-teman investor ajaib sekuritas tuh yang curious gimana sih cara menilai saham IPO, animo IPO tuh memang sekarang lagi naik banget. Bagus gitu banget kan ya. Karena kan ya kita lihat tidak sebanyak di tahun-tahun sebelumnya, berarti kan udah difilterin juga gitu kan sama bursa. Nah, kira-kira itu aja teman-teman untuk Cuan Talks kita hari ini. Sampai jumpa. Thank you buat Kak Gabe udah sharing sama teman-teman investor. Mungkin kita akan buat next episode gitu ya untuk tadi bahas backdoor listing. Buat teman-teman yang mau bahas backdoor listing bisa komen ya di sini di YouTube ini. Kira-kira itu aja dari saya. Sampai jumpa di next